Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih membahas akhlak baik sebagai seorang muslim. Yang ke-10, berbicara tentang amanah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerima. Rasulullah SAW bersabda, "Aqhilu li bisittin aqhulu lakumul jannah." Qultu ma hunna ya Rasulullah? Qala as-shalah wa zakah wal amanah wal farju wal butnu wal lisan. Berikanlah jaminan kepadaku dengan 6 perkara. Niscaya aku akan memberikan jaminan surga kepada kalian. Sahabat berkata, apakah ke-6 perkara tersebut ya Rasul? Rasulullah SAW bersabda, sholat, zakat, amanah, kemaluan, perut, dan lisan. Jadi amanah ini salah satu juga pintu surga. Kita berbicara realita, tapi realita hari ini berbicara tentang amanah sudah banyak mengalami gradasi. Sudah banyak mengalami pergeseran-pergeseran. Karena ternyata amanah di sini dan realita yang seharusnya itu agak sedikit berbeda. Amanah itu, kalau dalam fikih-fikih klasik, amanah itu ada yang namanya kalau kita titip uang nomor serinya A, B, 1, 2, 3, maka yang disebut amanah tadi ketika kita mengambil uang harus tetap nomor serinya adalah nomor seri yang kita titipkan. Nah, itulah amanah yang seharusnya terjadi. Tapi fakta membuktikan amanah tadi sudah banyak pergeseran makna atau pergeseran fakta. Mungkin lebih banyak pergeseran fakta. Contoh, saya menitipkan atau dibalik, saya mendapatkan titipan uang 1 juta dari seseorang. Kemudian di tengah perjalanan uang tersebut 1 minggu belum diambil juga. Masuk minggu berikutnya belum diambil juga dan orang tersebut belum bisa saya hubungi, belum bisa saya berkomunikasi. Di saat yang sama saya telah kehabisan uang. Di saat yang sama anak saya jatuh sakit, membutuhkan biaya. Di situ muncul kegelisahan, muncul kepanikan. Lantas saya mendatangi seorang ustadz dan bertanya kepada Ustadz, anak saya sedang sakit. Saya butuh uang untuk berobat. Saya tidak punya uang. Tapi ada seorang teman menitipkan uang kepada saya 1 juta. Dan dia telah berpesan kepada saya agar uang ini tidak digunakan untuk apa-apa terlebih dahulu. Karena ini dana cadangan pribadinya. Kondisi saat ini saya sangat terdesak, Ustadz. Sebagian Ustadz atau sebagian orang-orang mengatakan, ya sudah pakai saja dulu. Yang penting nanti dikembalikan. Yang penting nanti sampaikan apa adanya. Yang penting uangnya nanti ada sebelum diambil. Ada point of view yang berbeda karena di sini ada kata-kata pamungkas, yaitu yang penting, yang penting, yang penting. Sehingga disinilah ada pergeseran makna amanah tadi diganti dengan jujur. Padahal kita harus paham bahwa makna amanah dan jujur itu berbeda. Bagaimana mungkin Rasulullah SAW umur 8 tahun sudah mendapatkan gelar Al-Amin. Di hadis yang lain umur 12 tahun sudah mendapatkan gelar Al-Amin. Orang yang terpercaya. Rasulullah mencontohkan, andaikan ada seorang gadis, andaikan ada seorang gadis dititipkan kepada Rasulullah, itu tidak akan disenggol oleh Rasulullah. Sampai seperti itu persepsi orang-orang Quraisy. Ketika menitipkan sesuatu kepada Rasulullah, begitu yakinnya bahwa titipan yang dititipkan kepada Rasulullah itu tidak akan bergeser 1 sentimeter, tidak akan tersentuh, tidak akan berkurang
Bayang bagaimana hari ini. Karena pernyataan-pernyataan yang menjadikan makna ini bergeser, yang tadi dikatakan yang penting dikembalikan, yang penting sampaikan apa adanya, yang penting ini siapa yang mengetahui bab rezeki. Setelah kita mengurangi uang tersebut, siapa yang berani menjamin bahwa akan ada rezeki untuk menambalnya? Tidak ada yang menjamin. Fakta hari ini mencari orang yang amanah itu seperti mencari jarum di dalam jerami. Maka makna amanah sudah pasti bergeser. Kita diamanahkan oleh Rasulullah SAW untuk sholat 5 waktu. Berapa banyak di antara kita sholatnya bolong-bolong. Bahkan ada anak kiai ya, yang dia pun melalaikan sholat. Ketika dikonfirmasi kepada kiai, biarin aja nanti juga waktunya sadar. Padahal ini amanah. Amanah sebagai seorang muslim, amanah sebagai seorang yang memiliki akidah Islamiyah. Yang pertama adalah sholat. Sholat 5 waktu tidak boleh tinggal, tidak boleh bolong. Ya. Kemudian yang kedua bicara tentang zakat. Zakat, berapa banyak sekarang yang membayar zakat mal? Berapa banyak yang hitungan zakatnya sesuai dengan syariat Islam? Belum lagi berbicara amanah, belum lagi berbicara tentang kemaluan. Ya, malu maksudnya. Nanti ada beberapa penjelasan tentang hadis yang berbicara tentang kemaluan. Berapa banyak di antara kita sudah tidak malu lagi melakukan kemaksiatan-kemaksiatan? Berapa banyak di antara kita justru kemaksiatan kepada Allah tadi dijadikan barang candaan, seolah-olah ini sudah biasa, seolah-olah ini nggak berpengaruh apapun. Ini masalah. Belum lagi berbicara amanah tentang perut. Penuhilah perut-perut kalian itu dengan halal, makanan-makanan yang halal, makanan-makanan yang thayyib. Jaga perut-perut kalian dari makanan-makanan yang tidak thayyib. Jaga perut-perut kalian dari makanan-makanan yang haram. Tapi justru fakta membuktikan elemen masyarakat, pelaku suap menyuap, sogok menyogok untuk memperlancar bahkan semua birokrasi, mulai dari RT sampai presiden, sogok menyogok itu menjadi hal biasa. Kalau di masyarakat ngurus KTP kalau nggak ada pelicinya itu bisa 2 tahun. Ini masalah. Ya, belum lagi kalau bagi masyarakat ngurus IMB, ngurus SIM. Padahal semua itu adalah fasilitas yang diperlukan oleh negara, yang diperlukan untuk negara agar negara memiliki database masyarakatnya. Ya, ini wajib kita memiliki KTP, wajib memiliki STNK, wajib memiliki SIM, wajib memiliki IMB. Pendataan yang diwajibkan, yang ini merupakan fasilitas masyarakat, hari ini semuanya melalui seolah-olah lahan basah, ya. Kemudian lisan kita juga. Ini amanah dari Rasulullah. Bisa nggak kita sebagai seorang muslim kita jaga nih amanah ini? Karena amanah ini Rasulullah menyampaikan jaminannya surga. Kalau sendiri pasti berat. Itulah fungsinya kita membina rumah tangga yang terikat dengan syariat Islam, membina kehidupan lingkungan yang terikat dengan syariat Islam, membina environment circle ya yang taat dengan syariat Islam, sehingga ketika melakukan perjalanan jauh, ketika terjadi kumpul-kumpul, ketika terjadi acara-acara baik itu outbound, di pikirannya sama. Ketika waktunya sholat dan semuanya punya pikiran yang sama agar tidak bermaksiat kepada Allah, menjaga auratnya masing-masing. Karena amanah yang pasti Rasulullah akan meminta pertanggungjawabannya kelak di yaumul hisab. Ini amanah. Bukan hanya bicara tentang di dunia, ya. Istri amanah, anak amanah, rumah yang diberikan kita amanah, kendaraan yang diberikan kita amanah. Semua yang Allah titipkan kepada kita itu amanah, dan itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah. Amanah-amanah yang Allah berikan untuk apa?
Apakah untuk bermaksiat kepada Allah atau untuk dijannah? Semoga kita termasuk orang-orang yang kelak ketika menghadap Allah dan Rasul-Nya, kita adalah orang-orang yang beruntung. Kita adalah orang-orang yang dengan bangga, "Ya Rasul, aku jaga amanahmu sampai aku mati. Aku menagih janjimu ya Rasul, engkau menjanjikan surga kepada kami yang menjaga amanah yang engkau berikan kepada kami." Semoga Allah istiqomahkan kita dalam iman Islam, sehingga kita bisa meninggalkan dunia ini membawa iman Islam. Terima kasih. Komen, silahkan request apa yang akan kita bahas berikutnya yang belum pernah kami bahas. Insya Allah kita bisa bahas di lain waktu. Like and share. Dan jangan lupa subscribe-nya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.